Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Mutiara Ramadhani dari MP 2024C. Balik lagi ke video YouTube ini. Nah, pada kali ini aku akan membuat to-do list sederhana menggunakan Excel. Jadi untuk bahan yang pertama harus dipersiapkan adalah yang pastinya tabelnya dulu ya teman-teman. Nah, di sini udah ada keterangannya untuk nomor, kegiatan, status, dan juga keterangan. Nah, untuk selanjutnya kita blok dulu ini untuk kita kasih warna ya teman-teman supaya lebih terlihat. Nah, lalu setelah itu kita bold hurufnya. Nah, setelah udah kita blok lagi ini semua hingga ke bawah untuk dipersiapkan kira-kira seberapa banyak to-do list yang akan kita kerjakan. Nah, setelah sudah kita pencet yang ini, terus kita scroll down untuk kita pilih yang more border. Nah, setelah sudah, kita pilih yang garis tebal ini. Terus lalu kita pilih juga warnanya yang bisa menyesuaikan dengan warna yang memang kita mau gitu. Oke, selanjutnya ketika udah, kita pencet klik outline yang ada di sini. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, ketika sudah terlihat bahwa ini udah berbentuk table ya teman-teman. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah kita buat lagi kotak yang nantinya itu bakal kita kasih warna lagi sesuai sama yang sebelumnya. Terus abis itu kita blok lagi ke seluruhnya, juga termasuk dengan kotak yang sebelumnya udah kita bikin format. Nah, terus abis itu kita klik lagi ke all border lagi ya teman-teman. Terus kita klik lagi si garis tebalnya. Nah, kita pilih lagi warna yang sesuai sama yang kita mau. Terus kita klik outline dan kita klik OK lagi. Nah, lalu setelah sudah, kemudian kita blok lagi nih teman-teman kolom yang paling atasnya. Terus nantinya kemudian kita kita merge dulu. Terus habis itu ketika kita udah merge, kita tulis untuk namanya itu to-do list. Buat dijadikan judul ya teman-teman, kayak apa sih konsepan dari si table kita yang kita isi berikut ini. Nah, terus dilanjut kita klik kotak yang di bawah nomor. Nah, selanjutnya jika sudah, kita langsung aja bikin format di kolom yang nomor sama dengan if error. Terus kemudian kita klik lagi sequence, kita cari sequence di sini. Terus kemudian ketika kita udah cari sequence, kita langsung aja cari lagi si kontak teman-teman. Nah, lalu ketika kita udah menemukan kontak, kita klik. Terus habis itu kita blok kolom kegiatannya. Nah, jadi tuh tujuan untuk kita blok kolom kegiatan ini supaya jika nanti kita isi, maka akan otomatis nomornya itu muncul. Nah, terus kemudian di sini kita klik lagi kolom tanda koma, ataupun kalau misalkan teman-teman laptopnya itu di Excelnya nggak bisa pakai koma, teman-teman bisa ganti ke semua koma. Terus habis itu ketik lagi tanda kutip, terus tanda kutip lagi, terus baru kurung tutup yang menandakan bahwa tanda kutip itu di antara tanda kutip itu kosong berarti sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau misalkan keluar nih seperti ini, kalian boleh rubah langsung ke summa koma, bukan pakai koma ya teman-teman. Jadi itu tergantung sama Excel kalian, biasanya itu pakai koma atau summa koma seperti itu. Nah, kemudian jika udah seperti ini, boleh langsung aja nih di list kegiatan yang nantinya bakal kita lakuin nih teman-teman. Nih contohnya untuk aku di sini, aku bakal selesai melaksanakan MP Expo 2025 gitu. Terus mungkin nanti bakal ditambahkan ke list-list yang lain. Nah, aku cepetin aja ya teman-teman. Nah, di sini sangat terlihat ya perbedaannya teman-teman antara kotak yang belum dikasih keterangan kegiatan sama yang udah. Kalau yang belum itu nanti nomornya itu belum ada. Nah, kalau yang udah nanti otomatis nomornya itu akan muncul di kolom nomor gitu teman-teman.
Nih, bisa dilihat ya. Nah, ketika kita hapus kegiatannya, maka nomornya otomatis itu akan kehapus juga. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita bisa langsung aja masukin si checkbox-nya itu ke kolom status ini. Nah, kalau di laptop aku tuh gampang banget teman-teman untuk cari checkbox-nya. Kita tinggal klik insert dan kemudian muncul nih checkbox di sini. Terus kita langsung aja drop down ke bawah dan otomatis checkbox-nya langsung otomatis keisi ke seluruh kolom yang memang kita tentukan. Seperti itu. Nah, kemudian dilanjut. Nah, oke, selanjutnya nih teman-teman. Biasanya kan kalau untuk checkbox ini menentukan apakah kita tuh udah selesai melakukan kegiatan tersebut atau belum. Jika sudah, maka kita bakal langsung aja nih uh, ngecontreng kegiatan atau ngeklik kegiatan status kegiatan yang memang sedang kita jalani untuk menandakan bahwa kita tuh udah selesai gitu untuk melakukannya. Nah, cuma di sini aku bakal kasih tahu kalian gimana caranya untuk membedakan si kegiatan ini yang sudah terselesaikan atau belum di sini gitu. Nah, caranya seperti ini nih teman-teman. Yang pertama kalian harus lakukan adalah kalian blok seluruh kegiatannya di sini. Kemudian kalian balik lagi ke home. Terus abis itu ketika kalian udah balik lagi ke home, kalian pencet conditional formatting. Terus abis itu kalian klik nih yang new rule. Nah, setelah kalian klik yang new rule, kalian boleh langsung pilih ke yang use a formula to determine which bla 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 format gitu kan. Nah, ketika udah, kalian boleh klik yang di pojok kanan bawah, terus abis itu kalian drop semua kolom yang ada di status itu tuh. Terus kita hilangkan tanda dolarnya, kemudian kita klik format juga yang ada di bawah. Terus nah di sini kalian bisa menentukan nih gimana gaya dari si tampilan teks kegiatan yang nantinya kalau misalkan udah terselesaikan. Jadi untuk membedakannya itu seperti apa. Nah, kalian bisa adjust di sini untuk misalkan berbentuk hurufnya itu italic nih teman-teman. Kalian bisa langsung klik di sini tuh italic. Nah, ketika klik italic, nah maka tampilannya itu akan otomatis hurufnya tuh miring di sini kalau misalkan teman-teman udah menyelesaikan tugasnya. Nah, bisa juga untuk kita coret ya pakai straight row itu, terus habis itu untuk menentukan si kegiatan tersebut udah terlaksana atau belum, mungkin kita bisa merubah teksnya menjadi warna hijau untuk menandakan bahwa kegiatan tersebut itu sudah selesai kita lakukan gitu. Nah, lalu setelah udah kita mengotak-atik format untuk mengganti si kegiatan tersebut, kita boleh langsung klik OK dan OK lagi gitu. Nah, mungkin langsung aja nih kita cek apakah ini berhasil atau enggak. Oke. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Jadi ketika kita sudah selesai untuk melakukan kegiatan tersebut, maka kita akan contreng dan otomatis kegiatan yang kita udah lakukan itu berubah menjadi berwarna hijau dan tercoret dengan tulisan juga berbentuk italic seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya di sini kita pindah ke sheets yang baru ya teman-teman. Terus kita langsung aja type beberapa kolom nih. Di sini ada kolom job, terus kolom pending dan juga kolom selesai yang nantinya itu bakal dibuat untuk menandakan progres kita di tabel yang udah kita buat di to-do list yang sebelumnya. Nah, langsung aja nih selanjutnya yaitu kita kasih warna aja nih ke kolom-kolom yang udah kita tentuin. Misalkan kayak pending itu kita kasih warna kuning untuk menandakan bahwa tugas tersebut itu masih pending, dalam artian masih dalam proses pengerjaan ataupun belum dilakukan sepenuhnya gitu. Makanya warnanya kuning, dan begitupun dengan selesai yang nantinya bakal aku kasih warna hijau untuk menandakan bahwa tugas tersebut tuh udah selesai untuk kita buat gitu teman-teman. Nah, lalu selanjutnya kita boleh langsung aja klik dua kolom, terus kemudian kita merge buat supaya kita mempunyai kolom yang lebih besar untuk nantinya dijadikan space buat nomor yang ada di kolom-kolom 3 kolom ini tersebut tuh teman-teman. Nah, lalu langsung aja kita langsung kasih border lagi nih teman-teman.
Nah, untuk bordernya juga sama formatnya, kita pakai more border, terus kita pilih garis yang tebal ini, terus kita juga ganti color-nya menyesuaikan dengan color yang udah kita kasih di sesuai yang tadi warna biru nih kalau untuk yang job, terus kita klik apa tuh tadi, klik outline dan juga oke, dan begitupun untuk kolom-kolom selanjutnya nih, untuk pending juga sama, kita ulangi lagi ke more border, terus kita klik garis besar, terus kita klik lagi warna yang sesuai nih, warna kuning, terus habis itu kita klik lagi outline, baru klik oke lagi, dan begitupun sama untuk penyelesaian si kolom selesai ini teman-teman, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kita bikin format untuk mengisi kolom-kolom yang ada di kotak-kotak yang udah kita merge ini teman-teman. Jadi untuk formatnya adalah untuk yang di bagian job itu kita sama dengan Counta, terus abis itu kita balik lagi ke sheet sebelumnya. Nah, kemudian kita blok dari kegiatan dari nomor 1 sampai nomor yang terakhir seperti itu. Nah, kemudian kita tutup dan klik enter, dan otomatis di sini kelihatan bahwa jumlah job yang kita punya itu ada 11. Nah, begitupun dengan pending, kita pakai sama dengan juga formatnya. Nah, berbeda dengan tadi job kita pakainya itu Counta. Nah, untuk di sini kita tuh pakainya count if, teman-teman. Nah, ketika kita klik count if, kita balik lagi. Nah, tapi kalau tadi kegiatan kita sekarang kliknya itu di status. Nah, terus abis itu kita klik lagi nih di bagian yang kolom itu untuk nge-adjust lagi. Nah, terus di sini aku tambahin summa koma. Nah, terus habis itu kita tulis false. Nah, false itu berarti belum terkerjakan ya teman-teman, belum terselesaikan dengan baik. Nah, makanya di sini terlihat bahwa tugas yang belum kita selesaikan itu ada 11 jumlahnya. Nah, begitupun dengan untuk kolom selesai. Nah, di sini kita pakai sama dengan lagi. Terus abis itu kita pakai count if lagi. Nah, setelah kita udah klik count if, kita balik lagi ke sheets yang sebelumnya, terus kita blok lagi nih ke yang status lagi. Nah, cuma yang membedakan ketika tadi itu false, maka di sini adalah kita klik summa koma, terus abis itu kita type true karena untuk menandakan bahwa kita sudah menyelesaikan si tugas tersebut. Seperti itu teman-teman. Terus kita kurung tutup lagi, terus abis itu kita klik enter. Nah, seperti itu. Nah, di sini terlihat bahwa yang kita selesaikan belum ada. Nah, mungkin kita coba untuk klik satu yang udah terselesaikan, terus kita balik lagi ke sheets 2. Nah, maka untuk di kolom yang selesainya itu akan berjumlah 1, dan di kolom yang pending itu akan berkurang 1 menjadi 10 gitu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu adalah kita merubah si nama dari kolom-kolom yang tadi udah kita merge itu sesuai dengan nama yang ada di judulnya. Misalkan job. Nah, kita ubah tuh di pojok kirinya itu menjadi job juga. Begitupun dengan pending dan juga selesai, yang nantinya itu bertujuan supaya ada formatnya gitu teman-teman. Jadi format nanti itu kita nggak perlu kayak mikirin blok lagi dan lain-lain, maka di situ kayak udah langsung otomatis seperti itu. Nah, selanjutnya kita copy, terus abis itu kita balik lagi ke sheets kita yang sebelumnya. Nah, kita klik paste. Nah, tapi pastenya itu kita pakai paste yang ini nih, paste spesial. Terus abis itu kita klik yang link picture. Terus abis itu, nah nanti otomatis di sini akan muncul format kita yang tadi udah kita bikin, kolom progresnya. Untuk kolom jumlah jobnya itu ada berapa, dan juga berlaku untuk yang ke yang lain juga guys. Jadi kita copy lagi, terus habis itu kita balik lagi, terus kita pakai paste spesial lagi, pencet link picture lagi, dan begitupun ke yang lainnya. Terus kita juga bisa adjust si kolomnya itu biar supaya menyesuaikan dengan kotak yang memang kita punya. Kebetulan di sini kotak to do list aku tuh
lumayan kecil ya guys, tapi untungnya si kotak pending dan job ini juga masih bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi masih bisa adjustable gitu. Nah, oke, selanjutnya nih teman-teman, kalau misalkan nantinya kita udah selesai nih untuk adjust si kolom-kolom tersebut, mungkin boleh aja langsung kita cek ya terkait format-format di kotak-kotak tersebut tuh apakah masih tetap bisa bekerja dengan baik atau enggak. Nih contohnya gini, kita klik nih yang di status ini, checkboxnya. Nah, otomatis tugas selesainya akan bertambah menjadi 2, begitupun dengan status pendingnya juga akan berkurang ya teman-teman, seperti itu. Dan tulisan-tulisannya juga pun berbentuk berubah gitu bentuknya menjadi warna hijau dengan tulisan italik dan juga ada coretannya di tengah seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita bikin lagi nih untuk bar kolom yang nantinya kita tahu untuk seberapa jauh progres kita di to-do list yang udah kita kerjakan ini. Caranya seperti ini. Pertama, kita klik dulu kolomnya, terus habis itu kita merge dulu. Nah, lalu kita klik format sama dengan, terus kan tadi sebelumnya aku udah ada itu ya, format selesai yang gak ke-record tuh teman-teman. Jadi di sini boleh langsung aja nih tambahin format selesainya. Terus habis itu kita kasih garis miring atau yang mengartikan sebagai dibagi. Nah, dibaginya dengan apa? Dibaginya dengan job. Nah, seperti itu. Oke, langsung aja kita enter. Nah, otomatis nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, lalu kemudian kita bisa langsung ubah si tampilan tersebut menjadi dalam bentuk percentage atau presentase gitu. Nah, caranya kita klik dulu kolomnya. Nah, terus kita klik yang gambar presentase yang ada di atas itu. Nah, jadi kalau misalkan udah, nanti otomatis kalau misalkan kita udah selesai juga menambah progresnya, otomatis persentasenya itu akan menambah terus nih teman-teman. Yang tadinya dari 9 sekarang jadi udah ada 18% dari total 100% kita pengerjaan to-do list yang kita punya, seperti itu. Nah, begitupun kalau misalkan kita hapus maka akan kembali lagi ke seperti semula. Nah, selanjutnya kita bakal bikin untuk supaya si bar ini tuh ada bentuk barnya gitu. Nah, caranya adalah kita klik si conditional formatting ini, klik lagi. Nah, setelah kita klik lagi, terus kita klik lagi nih new rule. Nah, tapi karena tadi kita udah yang biasa kita itu pakai use a formula to determine bla 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 itu. Nah, untuk kali ini kita pilih yang kolom pertama yang format all cells based on the values gitu. Nah, kemudian ketika kita udah klik si file tersebut, kita klik lagi nih pilih untuk menjadi data bar. Terus abis itu klik lagi di sini di bagian yang numbernya teman-teman. Terus dipastikan kita start minimumnya itu dari 0% sampai yang ke maksimumnya itu kita ganti juga ke dalam bentuk number. Terus kita klik lagi kita ganti di sini menjadi angka 1. Nah, angka 1 ini menandakan bahwa kita tuh udah 100% gitu. Terus kita juga bisa adjust untuk barnya kira-kira kita untuk pilih di warna apa. Nah, kalau untuk aku di sini kita pilih warna ungu aja supaya kelihatan dan nggak tertimbun sama warna pink yang ada di chart to-do list aku. Nah, di sini kelihatan nih teman-teman. Warna si chart aku berwarna ungu ya teman-teman. Terus kemudian kalau misalkan nantinya teman-teman itu mau menambahkan to-do list, otomatis nanti si data bar chartnya ini juga bakal bertambah dan presentasenya juga pun bertambah juga ya teman-teman. Terus juga bisa dilihat juga kalau untuk terkait progres kegiatannya sudah terselesaikan, maka warnanya itu akan berwarna hijau dengan tulisan italik dan garis miring seperti itu. Nah, terus dilanjut kalau misalkan kita mau kasih border di bar chart kita. Nah, kita klik di sini conditional formatting lagi, terus kita klik yang editing. Terus setelah itu kita langsung klik aja nih data bar yang kita punya, terus kita edit rules. Nah, terus di sini kita bikin yang ada pilihan bordernya. Nah, kita pilih pakai border. Nah, sebenarnya di sini kita bisa adjust color juga, cuman kalau aku pilih warna hitam aja, langsung kita klik oke dan otomatis di sini ada bar chartnya teman-teman berwarna hitam seperti itu. Nah, mungkin itu aja terkait video mengenai to-do list yang aku sudah buat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.